Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Asih Handayani dengan NIM 23 12 11 005. Di sini saya akan membahas mengenai materi produk manajemen komunikasi untuk memenuhi salah satu tugas besar individu mata kuliah manajemen komunikasi. Baik, langsung saja saya akan membacakan materinya. Bab 11, Produk Manajemen Komunikasi. A. Manajemen komunikasi untuk bidang jurnalistik. 1. Pengertian jurnalistik. Secara sederhana, definisi jurnalistik menurut Haris Sumadria tahun 2005 nomor 2 adalah kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan atau pelaporan setiap hari. Dan yang kedua, pengelolaan jurnalistik. Menurut Haris Sumadria tahun 2005 nomor 3, penggolongan jurnalistik dapat dibagi menjadi 3, yakni A. Jurnalistik media cetak, news and magazine jurnalis, yang meliputi jurnalistik surat kabar harian, jurnalistik surat kabar mingguan, jurnalistik tabloid mingguan, dan jurnalistik majalah. Dan yang B, jurnalistik media elektronik audikatif, yang meliputi siaran radio. Dan yang C, jurnalistik media elektronik audiovisual, yang meliputi jurnalistik televisi siaran dan jurnalistik media online atau internet. 3. Proses jurnalistik. Menurut Wahyudi Tommy Suprapto tahun 2009 nomor 137, proses pencarian, pengumpulan, penyeleksian, dan pengolahan suatu informasi yang mengandung nilai berita menjadi karya jurnalistik. Penyajian kepada khalayak melalui media massa memerlukan keahlian, kejelian, dan keterampilan sendiri, yaitu keterampilan jurnalistik. Dan yang keempat, langkah manajemen komunikasi untuk kegiatan jurnalistik. Yang pertama, perencanaan liputan yang mengandung unsur 5W 1H. Dan yang kedua, pengorganisasian liputan atau organisasi, merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan dari peliputan, sumber daya yang dimiliki, dan lingkungan yang melingkupi. Dan yang ketiga, pelaksanaan peliputan atau actuating, yang merupakan implementasi dari suatu kegiatan sesuai dengan perencanaan. Dan yang keempat, evaluasi atau pengawasan hasil liputan. Berikutnya adalah yang B, manajemen komunikasi untuk bidang kehumasan. 1. Pengertian humas dan kehumasan. International Public Relations Association (IPRA), kampanye Public Relation tahun 2008 menyatakan bahwa berbagai definisi tentang humas antara lain: A. Kegiatan yang bertujuan memperoleh goodwill, kepercayaan, saling pengertian, dan citra baik dari masyarakat. B. Unsur yang mendukung manajemen untuk mencapai tujuan yang spesifik dari suatu organisasi atau lembaga. Dan yang C, usaha untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara suatu lembaga atau organisasi dan pihak masyarakat melalui proses komunikasi timbal balik. Hubungan yang harmonis, saling mempercayai, dan menciptakan citra yang positif. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa humas adalah fungsi manajemen yang membangun dan membina hubungan atau lembaga dan publiknya. Dan yang kedua, ruang lingkup kehumasan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, humas mempunyai ruang lingkup menurut Wijaja tahun 2012 nomor 57 sebagai berikut. 1. Pengumpulan dan pengolahan data. Yang kedua, penerangan. Dan yang ketiga, publikasi. Menurut Chevkin tahun 2004 nomor 20-21, ruang lingkup humas pada dasarnya dibagi menjadi 2 bagian. 1. Membina hubungan ke dalam atau publik internal. Dan yang kedua, membina hubungan keluar atau publik eksternal.
3. Tugas dan kewajiban Humas. Tugas public relation dalam organisasi yaitu melaksanakan program kegiatan komunikasi untuk meraih pengertian umum dan dukungan publik dengan salah satu alatnya adalah manajemen komunikasi yang dimanfaatkan untuk mengelola informasi dalam rangka mencari dukungan publik dan meraih citra positif organisasi melalui penggunaan saluran komunikasi. Dan yang C, manajemen komunikasi untuk bidang penyiaran. 1. Pengertian penyiaran adalah merupakan proses komunikasi suatu titik ke audiens, yaitu proses pengiriman informasi atau isi pesan dari seseorang atau produser profesi kepada masyarakat melalui proses pemancaran gelombang elektromagnetik atau gelombang yang lebih tinggi. Proses ini dapat berupa siaran radio ataupun televisi. 2. Proses penyiaran. Dalam proses penyiaran terdapat program yang akan disiarkan kepada audiens. Program tersebut ada yang diproduksi dan dibeli, dan program tersebut diteliti dan dikerjakan dengan seksama agar memiliki kualitas siaran yang terbaik. Proses tersebut disebut administrasi penyiaran. 3. Output penyiaran. Output dari suatu lembaga penyiaran adalah siaran karya jurnalistik dan karya artistik yang baik dan berkualitas. 4. Perangkat penyiaran. Menurut Wahyudi tahun 1994, perangkat keras terdiri atas sarana dan prasarana, pemancar dan perangkatnya, sedangkan perangkat lunak terdiri atas manusia pengelola. Di dalamnya termasuk manajemen dan program. 5. Media penyiaran sebagai suatu organisasi. Tujuannya, penyiaran sebagai untuk organisasi adalah mencapai hasil akhir atau segala sesuatu yang dicapai. Setiap tujuan kegiatan dapat disebut dengan sasaran atau target. D. Manajemen komunikasi untuk bidang penyuluhan. 1. Pengertian penyuluhan. Pengertian penyuluhan menurut Setiana L. tahun 2005 dalam arti umum adalah ilmu sosial yang mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu serta masyarakat agar dapat terwujud perubahan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua, penyuluhan sebagai proses. Penyuluhan adalah proses perubahan perilaku di kalangan masyarakat agar mereka mengetahui, mau dan mampu melakukan perubahan demi tercapainya peningkatan produksi, pendapatan atau keuntungan dan perbaikan kesejahteraannya. Ada beberapa macam manfaat penyuluhan yaitu sebagai berikut. A. Penyuluhan sebagai proses perubahan perilaku merupakan perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan seseorang yang dapat diamati oleh orang atau pihak lain, baik secara langsung berupa ucapan, tindakan, bahasa tubuh, dan lain-lain, maupun tidak langsung melalui kinerja atau hasil karya. B. Penyuluhan sebagai proses perubahan sosial, yaitu mencakup banyak aspek termasuk politik dan ekonomi yang dalam jangka panjang secara bertahap mampu diandalkan dan menciptakan pilihan baru untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. C. Penyuluhan sebagai proses rekayasa sosial, upaya yang dilakukan untuk menyiapkan sumber daya manusia agar mengetahui, mau dan mampu melaksanakan peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam sistem sosial. D. Penyuluhan sebagai proses pemasaran sosial, bertujuan untuk menawarkan sesuatu kepada masyarakat. E. Penyuluhan sebagai proses pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan diarahkan bagi terwujudnya masyarakat yang beradab dan mandiri dalam pengertian dapat mengambil keputusan yang terbaik bagi kesejahteraannya. F. Penyuluhan sebagai proses penguatan kapasitas adalah penguatan kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu dalam masyarakat, kelembagaan atau hubungan atau jejaring individu, kelompok organisasi sosial, serta pihak lain di luar sistem masyarakatnya sampai di arus global. G. Penyuluhan sebagai proses komunikasi pembangunan untuk menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
menurut Mardikanto tahun 1987. 3. Penyuluhan sebagai produk manajemen dan aktivitas komunikasi. Pada prinsipnya, penyuluhan merupakan produk manajemen komunikasi. Penyuluhan juga merupakan aktivitas komunikasi yang mengelola informasi dengan tujuan untuk perubahan sikap. Karena tujuannya adalah perubahan sikap, pemilihan dan penggunaan medianya pun harus mampu mengubah perilaku khalayak. Dalam kaitan ini, media yang relevan untuk penyuluhan adalah media tatap muka atau interpersonal media. Baik, saya akhiri. Sekian pembahasan mengenai produk manajemen komunikasi. Dan apabila ada kata-kata yang salah atau tulisan yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.